Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayodi Prasetyo, NIM 1660111. Di sini saya akan menjelaskan tentang sidang akhir saya yang berjudul yaitu Perancangan Villa Resort di Pantai Kojina, Kabupaten Malang dengan pendekatan Biomorphic Architecture. Langsung saja, di sini ada beberapa agenda. Yang pertama tentang Villa Resort, kedua yaitu tentang Biomorphic Architecture, yang ketiga yaitu tentang prinsip aplikasi Islami, yang keempat ada skema desain, yang kelima ada survei dokumentasi, yang keenam ada konsep desain, ketujuh ada gambar arsitektural, yang kedelapan ada gambar kerja. Nah, yang pertama yaitu tentang Villa Resort. Villa Resort yaitu merupakan sebuah kawasan sarana akomodasi yang di dalamnya terdapat kumpulan unit-unit villa dengan fungsi utama berupa penginapan yang dilengkapi dengan fungsi penunjang berupa sarana hiburan, rekreasi, serta kegiatan olahraga. Selanjutnya ada biomorphic architecture. Biomorphic di sini berasal dari dua kata, yaitu yang pertama bio dan morphic. Bio dalam bahasa Yunani berasal dari kata bios yang memiliki pengertian kehidupan organik. Sedangkan kata morphic yang berasal dari bahasa Yunani yaitu morph memiliki pengertian yaitu bentuk. Maka penggabungan kata menghasilkan pengertian yaitu bentuk kehidupan atau tepatnya bentuk kehidupan organik. Arsitektur biomorfik muncul dari pemikiran tentang pentingnya berorientasi ke alam beserta lingkungannya. Aliran ini berpendapat bahwa alam sendiri adalah konstruksi yang ideal dalam arsitektur. Arsitektur biomorfik juga dapat dimanfaatkan sebagai contoh desain untuk bangunan yang menggunakan prinsip struktur dan motif dari alam. Swarmaja, Supardi, dan Nanggoro 2006. Selanjutnya di sini ada beberapa prinsip. Prinsip yang saya ambil yaitu dari Bu Aulia dan Pak Isamuddin tahun 2015. Yang pertama yaitu tentang form atau bentuk, bentuk yang dihasilkan dari pergerakan atau transformasi suatu sistem kehidupan. Yang kedua ada material and structure, yaitu penggunaan struktur dari bentukan organik dan menggunakan material lokal. Yang ketiga ada prinsip berkelanjutan atau principles and sustainability, yaitu kesadaran ekologis memberikan manfaat efisiensi energi di masa mendatang. Selanjutnya ada prinsip aplikasi Islami. Nah, untuk tinjauan pustaka Islami di sini saya mengambil dari Quran surat Al-A'raf ayat 56, yaitu tentang dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah penciptaan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut, dengan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di darat, di laut, di udara, bahkan di mana saja. Karena ulah manusia itu akan membahayakan pada tata kehidupan manusia itu sendiri. Selain dari surat tersebut, saya mengambil dari beberapa hadis, yaitu ada hadis riwayat Muslim tentang amalan yang Allah suka adalah yang terus-menerus. Untuk aplikasi pada rancangannya yaitu menyediakan tempat ibadah pada rancangan Villa Resort. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Maidah ayat 77, tidak boleh hulu atau berlebihan. Aplikasi pada rancangannya yaitu memberikan ruang sesuai kebutuhan, serta memberikan area negatif seminimal mungkin. Yang ketiga ada Quran Surat Al-Isra ayat 27 tentang prinsip efisiensi energi. Untuk penerapannya pada rancangannya yaitu menerapkan sistem kenyamanan termal dan memaksimalkan cahaya alami dalam ruangan. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Maidah ayat 2 tentang saling membantu sesama manusia. Aplikasi pada rancangannya yaitu bangunan memberikan lapangan pekerjaan. Untuk selanjutnya yaitu tentang skema desain. Skema desain di sini saya mengambil dari pengumpulan isu yang pertama, terus kemudian penentuan objek, penentuan lokasi, terus menentukan user, dan menentukan pendekatan. Nah, setelah menentukan pendekatan ini sudah selesai, kemudian masuk kepada fase programming. Fase programming di sini yaitu kita harus melewati beberapa aspek tentang project profile, survei tapak, studi literatur, pengumpulan data bangunan, kemudian muncullah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini muncul tagline. Tagline-nya berasal dari isu objek, isu pendekatan, dan isu kajian Islami. Nah, setelah muncul tagline, muncullah fase analisis. Fase analisis yaitu yang pertama fase analisis tapak dan bentuk. Itu terdapat
analisis tentang angin, matahari, hujan, land use, akses dan circulation, view, dan batas, yang terakhir vegetasi. Setelah itu masuk ke analisis ruang. Nah, analisis ruang ini yaitu tentang pengguna, kebutuhan ruang, dan zoning. Setelah selesai yaitu ada analisis bangunan tentang struktur dan utilitas. Setelah analisis ini selesai, masuklah kepada konsep. Nah, konsep di sini ada konsep makro, kemudian ada konsep mikro. Kemudian setelah itu ada konsep tapak, konsep ruang, dan konsep bangunan. Setelah konsep selesai, kemudian barulah muncul gambar desain. Selanjutnya ada survei dokumentasi. Survei dokumentasi di sini tentunya tempatnya berada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kecamatannya yaitu Sumber Manjing Wetan dengan luas lahan yaitu 4,7 hektar. Ukurannya sudah tertera pada gambar. Untuk selanjutnya yaitu batasnya. Batas utara yaitu ada area pertokoan, batas timurnya ada Bukit Semanggung, batas selatannya ada Pantai Gua Cina itu sendiri, kemudian batas baratnya yaitu area parkir kendaraan. Selanjutnya konsep. Nah, konsep ini setelah selesai dari prinsip pendekatan itu tadi, yaitu tentang form, material, and structure, kemudian prinsip of sustainability, kemudian disatukan dengan prinsip dasar keislaman yang dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56 ini, kemudian muncullah tagline yaitu prinsipnya natural ambience. Natural ambience ini yaitu memadukan dua unsur nilai dari pendekatan biomorfik dan nilai islami sehingga memunculkan konsep nuansa alam. Nah, interpretasi arsitekturnya yaitu adalah adopsi bangunan dangkal berventilasi alami, diterangi cahaya alami, kontrol akan intuitif, simpatik untuk partisipasi penghuni, desain tata ruang akan memberikan variasi. Nah, setelah itu muncullah beberapa konsep ruang, konsep bentuk, konsep tapak, konsep struktur, dan konsep utilitas. Nah, selain dari konsep ini, saya juga mengambil dari konsep dari pendekatan saya sendiri, yaitu pohon pandan. Nah, pohon pandan ini memiliki beberapa konsep atau prinsip, yaitu yang pertama tentang economic importance of pandan, itu saya masukkan ke dalam konsep ruang. Yang kedua yaitu ada characters of pandan, saya masukkan ke konsep bentuk. Terus kemudian ada konsep distribution of pandan, saya masukkan ke konsep tapak. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian konsep tersebut. Yang pertama yaitu tentang konsep ruang. Konsep ruang di sini ada yang pertama konsep makro. Konsep makronya seperti gambar tersebut memiliki fungsi penunjang pada area ini. Itu terdapat beberapa bangunan seperti masjid, swalayan, area laundry yaitu fungsi penunjangnya di sini. Terus untuk fungsi sekundernya itu ada ruang klinik, ruang kolam renang, restoran, dan area konferensi. Selanjutnya ada ruang primer, yaitu villa resort sendiri. Villa resortnya ini ada villa junior suite room dan deluxe suite room. Kemudian ada official center untuk fungsi primernya. Untuk fungsi servisnya, ini ada beberapa bangunan seperti pos sapam, ada ruang kontrol IT, ada ruang pompa dan tandon, ruang mesin, ruang trafo, ruang genset, dan TPA. Kemudian masuk ke dalam ruang mikro. Nah, setelah saya jelaskan yang tadi yaitu tentang economic importance of pandan, yaitu saya masukkan di ornamental. Nah, ornamental ini saya mengambil bentukan dari pohon pandan yang kemudian saya gunakan menjadi dinding skat pada area villa. Terus kemudian flavor atau pemanfaatan bunga yang dijadikan pengharum ruangan alami dari pohon pandan. Terus kemudian ada fibrous yaitu pemanfaatan serat atau anyaman dalam ruang villa resort, yaitu dari pohon pandan kemudian bisa dianyam dan dijadikan material rumah tangga. Terus
Terus selanjutnya penempatan ruang. Nah, untuk penempatan ruang di sini saya memilih berdekatan dengan area pantai dan juga berdekatan dengan area hutan lindung sehingga dapat memaksimalkan nuansa alamnya. Selanjutnya yaitu tentang konsep bentuk. Nah, konsep bentuk di sini saya mengambil dari daun pandan itu sendiri, kemudian saya transformasikan atau penyederhanaan bentuk menjadi bentuk geometris seperti ini, kemudian saya rotate dan jadilah bentuk seperti ini untuk saya jadikan bentuk tapak. Nah, selanjutnya untuk bentuk bangunannya, saya mengambil dari daunnya, daun yang saya inspirasikan menjadi bentuk atap. Kemudian untuk batangnya saya gunakan menjadi rangka bangunan. Kemudian akarnya yang panggung saya gunakan menjadi bentuk atap bentuk struktur pondasi umpak. Jadi seperti panggung juga bangunannya. Terus kemudian materialnya yaitu menggunakan material alam berupa batuan rumbia untuk bangunannya sedikit melengkung. Terus kemudian menggunakan ram di sini untuk memudahkan akses disabilitasnya. Kemudian ada penggunaan shading agar memudahkan ketika air hujan turun. Terus ada kolam renang sebagai fungsi resortnya sendiri. Terus ada tangganya untuk akses ke dalam area villanya. Terus ada konsep tapaknya. Konsep tapaknya di sini saya menggunakan material paving untuk penggunaan area pedestrian. Terus kemudian ada area taman bermain untuk anak-anak. Terus ada lampu CPU tenaga panel surya. Ini saya gunakan selain sebagai penerangan jalan, saya menggunakan ini sebagai konsep sustainability karena konsep berkelanjutan ini saya memaksimalkan cahaya matahari untuk saya olah lagi menjadi penerang jalanan. Terus ada air mancur, terus ada peta mind map yang ini wajib ada karena pengunjung nggak selalu hafal pada luasan yang begitu luas yaitu 4,7 hektar pada area villa. Terus ada vegetasi area tapak, terus ada entrance kawasan sebagai pengenal, terus ada boulevard sebagai pemisah antara dua jalur kendaraan, ada ramnya, ada kanopi, ada pondasi umpaknya, dan ada setting jendela. Untuk strukturnya seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu daunnya penerapannya sebagai atapnya, untuk batangnya sebagai rangka bangunan, dan akarnya sebagai substruktur yaitu sebagai pondasi. Untuk strukturnya yaitu di sini saya menggunakan bahan lengkungannya itu dari bambu. Kemudian untuk seperti rang usuknya menggunakan bambu juga. Terus di bawahnya pondasi umpak ini ada footplat sebagai penguat bangunan. Terus selanjutnya ada konsep utilitas. Konsep utilitas di sini yang saya jelaskan ada tambahan dari sebelumnya kemarin prasidang itu cuma seperti ini saja, yaitu tentang alirannya elektrikal di mana, area air bersihnya di mana, fire sistemnya di mana. Ini saya tambahkan yaitu saya mengambil dari air laut yang kemudian diolah dan kemudian akan digunakan sebagai air baku pada area villa. Nah, untuk prosesnya seperti ini. Air laut masuk ke dalam penyedot air. Kemudian yang kedua yaitu air masuk ke dalam mesin pemisah material. Yang ketiga, air laut masuk dalam mesin penyaringan. Kemudian yang keempat, air laut masuk ke dalam membran berpori. Kemudian yang kelima, air masuk ke dalam mesin penyerap dan menghilangkan garam. Nah, ini proses yang sangat penting. Kemudian yang keenam yaitu air baku siap untuk dipergunakan untuk keperluan area villa. Nah, selanjutnya untuk sisa partikelnya dibuang kembali ke area laut. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada gambar arsitektural. Gambar sampelnya yaitu berubah drastis dari prasidang kemarin yang sebelumnya kotak-kotak dan
sangat tidak efektif untuk bangunan villa yang junior suite room karena berada di belakang villa deluxe suite room. Kemudian saya atur lagi untuk memaksimalkan view pantainya sehingga semua villanya itu eh, dapat mengarah ke arah pantai. Jadi wisatawannya itu seperti dimanjakan. Nah, untuk tapaknya juga berliku-liku atau berbentuk seperti melengkung-melengkung ini agar tidak kaku. Terus untuk entrance-nya sendiri itu ada gate masuknya. Kemudian masuk, di sini ada area parkir untuk pengunjung. Terus area pengunjung masuk ke huruf O ini ada official untuk area reservasinya. Kemudian setelah reservasi, pengunjung dapat memilih untuk berada di area Villa Junior Suite Room atau di Deluxe Suite Room ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada layout plan. Layout plan di sini isinya tentang itu ya potongannya bangunannya. Potongan bangunannya terlihat seperti ini. Dari entrance-nya yang memiliki lebar 10 meter, kemudian memaksimalkan view restoran ini ke arah pantai, kemudian penataan villanya juga tidak kaku juga, terus pemisahan khusus untuk area TPA ada di pojok sini. Kemudian ada gambar struktural tentang tapak kawasan. Nah, tampak kawasan ini yang pertama ada tampak kawasan barat, yaitu ada bagian Villa Deluxe Suite Room, ada area kolam renang. Untuk tampak kawasan timurnya terlihat TPA, ruang laundry, swalayan, area parkir pengunjung, gate masuk, official center, dan ruang konferensi. Untuk selanjutnya ada tampak kawasan utara, yaitu seperti ini. Selanjutnya ada potongan kawasan, ini potongan kawasan A, dan ini ada potongan kawasan B. Lanjut ke gambar tapak perbangunan, ada denahnya, ini denah Villa Resort Junior Suite Room. Di sini memiliki lantai ketinggian 1,1 meter untuk ruang keluarga. Terus master bedroom, untuk terasnya dan master bedroomnya itu memiliki lantainya 1 meter. Nah, di sini ada area taman, yang area taman ini digunakan sebagai penanaman pohon pandan sehingga terasa pendekatannya. Nah, area Villa Junior Suite Room ini memiliki beberapa ruang antara lain yaitu master bedroom, terus ruang keluarga, kolam renang. Penerapan prinsip biomorfik diterapkan tidak hanya untuk bangunan melainkan juga pada dinding partisi. Dinding partisinya seperti ini. Terus kemudian materialnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dari bahan lokal, terus kemudian dari pohon pandan itu sendiri yang hanya menjadi material industri. Terus ada sirkulasi udara yang mampu didapat secara maksimal tanpa butuh penghawaan buatan. Nah, jika dilihat dari denahnya ini atau tapaknya dari arah pantai itu, menurut saya penghawaannya itu bisa masuk secara maksimal karena dari arah barat, arah selatan itu anginnya itu bisa masuk secara maksimal ke ruang villa ini. Terus ada Villa Deluxe Suite Room seperti ini, hampir sama, cuma bedanya yaitu terdapat area dapur dan ruangannya ini lebih besar daripada villa yang tadi atau Junior Suite Room. Nah, di sini ada keterangannya yaitu memiliki beberapa ruang tambahan
untuk area dapur dan ruangannya lebih besar dibanding villa junior suite room. Penerapan prinsip biomorfik juga sama, yaitu penerapan bentuk pandan pada bangunan, dinding partisi, material, dan sirkulasi udara yang mampu didapat secara maksimal tanpa butuh penghawaan buatan. Selanjutnya ada bangunan masjid. Nah, untuk bangunan masjid ini sedikit unik dari bangunan villanya karena selain lebih besar, bangunan ini uniknya yaitu, nah ini dindingnya itu berseling-seling dari kaca ke dinding partisi, kaca lagi, dinding partisi lagi, seperti itu sehingga untuk penghawaannya itu sangat terasa dan tidak membutuhkan penghawaan buatan atau AC. Terus ada area restoran. Area restorannya ini juga sedikit berbeda dari bangunan lainnya, terutama lebih cenderung menggunakan material besi. Untuk interiornya seperti ini. Area restoran menggunakan material baja untuk rangka dan beberapa unsur kayu, serta daun bias serta penutup atap. Sebagai penutup atap, restoran ini dilengkapi dengan mercusuar sebagai pengamanan pada area villa resort. Terus kemudian di sini ada bangunan fitness center. Fitness center ini dilengkapi dengan area sauna. Nah, fitness center dirancang sebagai kebugaran yang wajib dimiliki oleh sebuah villa. Jadi villa itu wajib memiliki area kebugarannya sendiri, entah itu berupa fitness atau tempat gym biasa atau sekedar lapangan olahraga. Karena itu wajib dimiliki oleh semua villa. Terus kemudian area ini dilengkapi dengan sauna sehingga dapat memanjakan para wisatawan yang berkunjung. Untuk gambar eksteriornya seperti ini. Yang pertama yaitu gambar eksterior tentang masjid. Yang kedua gambar eksterior tentang restoran. Ketiga ada Villa Deluxe Suite Room. Yang keempat ada fitness center. Yang kelima ada junior suite room. Untuk interiornya seperti ini. Ini bangunannya saya ambilnya cuma 5 bangunan ini karena bangunan saya itu cukup banyak, yaitu ada 17 bangunan, dan mungkin kalau saya mengambil 17 bangunan itu sangat tidak mungkin karena waktunya yang sangat singkat dan bangunannya yang cukup banyak. Tetapi bentuknya hampir sama semua, cuma yang membedakan itu dalam ruangannya atau perletakan masing-masing ruangannya sehingga tampaknya itu sedikit berbeda. Terus selanjutnya ada gambar kerja. Yang pertama ada gambar kerja Villa Resort Junior Suite Room. Seperti ini, jika bisa Bapak Ibu lihat. Untuk area potongannya saya potong di bagian sini, di tengah. Untuk tampaknya seperti ini. Ini elevasinya mulai dari 0,00 untuk pel lantainya masuk ke dalam 1,1 meter. Terus untuk potongannya seperti ini. Jadi setelah menggunakan pondasi umpak, terus saya teruskan ke dalam pondasi footplat sehingga cukup kuat. Terus untuk potongan B-nya seperti ini. Yang tadi potongan A, ini potongan B. Di sini ada kolam renangnya. Yang selanjutnya ada gambar kerja dari Villa Resort Deluxe Suite Room. Hampir sama untuk beberapa ruang. Terus ini tampaknya, tampak depan, tampak samping. Di sini ada potongannya. Ada area kitchen room. Di sini area living roomnya di sini. Kemudian di sini kolam renang. Kemudian di sini ada master bedroom yang cukup besar. Untuk potongan B-nya dilihatnya seperti ini. Kolam renangnya cukup panjang juga dibandingkan yang junior suite room,
tentunya harganya juga berbeda. Nah, di sini ada area masjid. Untuk tampaknya masjid seperti ini. Karena saya nggak tahu di heads atau cat apa notasi daun rumbia seperti apa, jadi saya memakai notasi daun rumbianya seperti ini. Kemudian ini ada potongannya. Ini potongan B. Terus ada subdrawing dari restoran yang berbentuk hampir seperti lingkaran, tetapi tidak melingkar-melingkar banget. Terus ada area mercusuar di tengahnya. Untuk tampaknya seperti ini. Ini menggunakan material baja. Untuk tampak sampingnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada potongan restoran. Potongan restoran ini memiliki fondasi tiang panjang baja untuk kekuatan struktur dari mercusuarnya ini dengan kedalaman kurang lebih 4,35 meter. Untuk potongan B-nya seperti ini. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang gambar kerja dari fitness center. Di sini ada memiliki beberapa ruang, dari ruang massage atau tanning, terus ada gudang, ada ruang ganti perempuan dan laki-laki, ada kamar mandi perempuan dan laki-laki, ada sauna laki-laki, ada sauna perempuan, ada area free weight atau rack, terus ada area cardio, ada personal training, ada ruang trainer office dan area manager office. Nah, untuk bangunan tampaknya seperti ini, seperti bangunan masjid, cuma bedanya bangunan fitness center ini tidak memiliki RAM. Terus untuk potongannya saya belum, karena waktunya yang mepet. Insya Allah akan saya kerjakan. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.